Begitupun di rumah Pak Sardi yang ada di belakang rumah emakku. Obornya sudah pada menyala, sedangkan di samping kiri rumah emak Emah tidak ada obor, karena kata emakku, sudah lama mak Emah pindah di bawah anaknya. "Zan, masuk," teriak emakku dari dalam rumah. Tanpa menjawab aku pun segera masuk lewat pintu dapur. Setelah mengunci pintu dapur, aku segera bergegas untuk mandi. Setelah aku mandi, emakku langsung mengajakku makan. Selang beberapa saat, emakku menyuruh aku sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib telah tiba, dan jangan berharap mendengar suara azan maghrib dari masjid karena sudah lama semenjak ada teror hantu kepala, tidak ada lagi orang yang berani sholat di masjid, begitulah kata emakku. Setelah sholat maghrib selesai, kami bertiga duduk di ruang tengah. Emakku tak henti-hentinya memberitahu aku tentang hantu kepala itu. Tanda datangnya hantu kepala itu ditandai oleh suara gemuruh angin dan suara burung elang. Maka, cepat-cepatlah masuk ke kolong tempat tidur, dan jangan sekali-kali mengintip atau membuka pintu atau jendela. Jika ada yang mengetuk dan jika mendengar jeritan orang, itu tandanya hantu kepala telah mendapatkan korban. Begitulah San, yang mesti kau ingat, kata emakku yang mengakhiri obrolan dikarenakan waktu sholat isya sudah datang. Emak dan Dewi mengambil air wudhu. Untung saja kamar mandinya sudah ada di dalam. Coba kalau masih di luar seperti kebanyakan rumah di kampungku, rata-rata tempat mandinya terpisah di luar. Mana berani emakku keluar dalam keadaan gawat begini. Suasana malam terasa beda banget dengan malam 3 tahun yang lalu. Sebelum aku pergi berlayar, tak satu pun motor atau orang yang lewat, sepi mencekam, hanya suara-suara jangkrik yang terdengar. Emakku dan Dewi sudah masuk kamar, begitupun denganku yang sudah berada di dalam kamar, dan berbaring di tempat tidur. Rasa kantuk mulai menyerangku, berkali-kali aku menguap, baru saja aku mau tertidur, tiba-tiba terdengar suara burung elang dari kejauhan. Aku teringat pesan emakku, tanpa pikir panjang. Aku langsung masuk kolong ranjang, berbaring di tikar yang dipasang emakku sore tadi. Detak jantungku berdebar kencang, saat mendengar suara burung elang yang semakin jelas, dan terasa semakin mendekat ke rumahku. Seluruh badanku, ku tutupi dengan selimut, dengan perasaan takut. Aku mencoba memfokuskan pendengaran, agar bisa mendengar suara, yang ada di depan rumah. Kreak, kreak. Suara burung elang terdengar sangat jelas, ingin rasanya aku mengintip di balik jendela kaca kamarku, tapi aku urungkan karena ingat pesan emakku. Selain suara burung elang dan hembusan suara angin, aku mendengar suara langkah orang yang berjalan, dan yang membuatku heran aku mendengar suara orang seperti meniup obor yang ada di samping rumahku. Aku semakin penasaran, dan ingin tahu makhluk macam apa yang meneror kampungku ini. Lagi-lagi aku hanya bisa terdiam, tak berani untuk mengintipnya. Suara langkah itu terdengar menuju belakang rumah, dan akhirnya tak terdengar lagi suara itu. Baru saja perasaan ini sedikit tenang, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang menjerit-jerit meminta tolong. Suara itu datang dari belakang rumahku, dan aku hafal banget suara yang menjerit itu. Itu suaranya Bu Yati, istrinya Pak Sardi. Tanpa sadar aku keluar dari kolong ranjang, mengambil celurit yang kusimpan di bawah kasur, lalu keluar kamar langsung bergegas menuju dapur. Belum juga sampai dapur, tanganku ada yang menarik dari belakang, dan ketika aku menolehnya, ternyata emakku yang menarik tanganku itu. Emakku terlihat menempelkan jari telunjuk di bibirnya, tanda isyarat agar aku diam. Dengan perlahan emakku menarik tanganku, membawa aku masuk ke kamarnya. Ternyata lampu kamar emakku dimatikan, hanya sedikit cahaya yang masuk lewat ventilasi pintu kamar. Setelah emakku menutup pintu dan menguncinya, barulah dia mengajakku duduk di lantai, dan emakku berbisik menyuruh aku diam. Di mana Dewi? Di tempat tidur emak tak ada. Lalu aku menyingkapkan kain spray yang menutupi kolong tempat tidur emakku. Ternyata Dewi sedang meringkuk berselimut. Sudah pasti Dewi sangat ketakutan sekali, pikirku dalam hati. Suara jeritan Bu Yati sudah tidak terdengar, tetapi suara burung elang kembali terdengar di belakang rumah, dan tak lama terdengar suara orang-orang melangkah di samping rumahku. Aku, emakku dan Dewi diam tak bergerak sedikit pun. Serasa napas pun aku tahan, takut suaranya didengar hantu kepala. Semakin lama suara langkah semakin menjauh dari rumahku.
Sesudah beberapa lama, barulah emakku bicara, "Alhamdulillah sudah aman, dan kamu San, boleh ke kamarmu lagi," suruh emakku dengan suara yang sangat pelan. "Tapi bagaimana dengan Pak Sardi dan Bu Yati?" tanyaku pada emak. "Sudah, biar nanti subuh kita ke sana," jawab emakku. Aku pun segera kembali masuk ke kamarku. Aku berbaring di atas ranjang, sambil memikirkan kejadian tadi. Aku bangkit dari berbaring, melangkah mendekati jendela kaca kamar. Aku mencoba menyingkapkan kain gorden yang menutupi kaca. Ku tengok keluar, ternyata obor samping rumahku sudah padam. Lalu aku keluar kamar, melihat obor yang ada di samping kanan rumah. Ternyata obor-obor itu masih menyala, begitupun dengan yang ada di depan, tetap masih menyala walau apinya meliuk-liuk karena tertiup angin. Aku kembali masuk kamar, dan otakku terus berpikir, apakah hantu, atau orang yang tadi lewat samping rumah itu? Tanyaku pada diri sendiri, jika hantu, mana mungkin terdengar suara langkahnya? Ini yang harus aku selidiki. Iya, aku harus berani mengungkap teror yang menimpa kampungku. Iya, aku harus bisa mengungkap siapa dalang dari semua ini, dan tujuannya apa sampai tega menghabisi nyawa orang-orang. Pikiranku sudah bulat. Mulai besok malam aku akan mulai mengintai, memastikan itu segerombolan hantu atau orang. Itulah yang ada di pikiranku hingga akhirnya aku tertidur pulas. Paginya aku terbangun, dan ternyata di rumah Pak Sardi sudah banyak orang. Emak dan Dewi pun pasti sudah ada di sana, dan aku segera menyusul ke rumah Pak Sardi. Setelah bersalaman dengan Pak Lurah, Pak RT, serta Ustadz Jamal, aku segera masuk untuk memastikan yang dialami oleh keluarga Pak Sardi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ternyata Pak Sardi telah meninggal korban teror hantu kepala semalam. Mayat Pak Sardi baru selesai dibungkus kain kapan, dan siap untuk disolatkan. Emak dan Dewi terlihat sedang menemani Bu Yati yang terus menangisi nasib suaminya yang menjadi korban kekejaman hantu kepala. Setelah disolatkan, barulah jenazah Pak Sardi dimasukkan ke dalam keranda. Aku ikut menggotong keranda menuju pemakaman umum Kampung Manggir. Bersambung.